Sebelumnya selamat siang Bapak, kami dari Universitas Kuningan. Kami mendapatkan tugas mata kuliah Pancasila mengenai korelasi antara agama yang ada di Indonesia dengan nilai-nilai Pancasila. Di sini kami kebagiannya agama Konghucu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan kepada Bapak. Mungkin boleh perkenalkan dulu Bapak, namanya siapa, kemudian di sini sebagai apa? Nama saya, nama marga orang keturunan Tionghoa. Nama saya marganya Pui Lok Tek ya. Dan pernah dengar kan dulu kan ada film yang masuk di bioskop, ada Ang Sikwan, Pui Sigyok. Nah itu Pui Sigyok itu ponakan saya ya. Kalau saya dari atasnya Pui Keng Lo, bapak saya Pui Hokju, saya Pui Lok, anak saya Pui Siu. Ya, jadi itu ponakan saya, Pui Sigyok. Nah, nama asli Indonesia saya Toto Herianto. Ya. Nah, sekarang jabatan saya udah 18 tahun. Saya ketua Wihara Yayasan Tridharma Kelenteng Kunanto. Ya. Baik. Jadi, ya papa saya pernah bilang, kamu nanti itu jauh hari nih. Ya jauh hari, nanti kamu kepilih jadi seorang ketua. Nanti setelah umur 50 benar. Ya sampai sekarang 18 tahun, saya udah usia 68 sekarang. Ya. Terus mengenai masalah kaitannya Konghucu dengan Pancasila, ini di kitab suci itu ada. Nanti ringkasannya aja ya, yang ini ya. Sila ke-1 dan ke-2, ketuhanan dan kemanusiaan, betapa mengagumkan dan bahagia seorang Jungji, gemilanglah kebajikannya yang selaras dengan kehendak rakyat dan selaras dengan kemanusiaan. Diterimanya karunia Tuhan terlindung firman yang dikaruniai kepadanya. Demikianlah selalu diterimanya dari Tuhan Jong Yong ya, pada ini ayat ke-16 kitab 4 ya. Nanti ini selanjutnya tadi sila pertama dan kedua mengenai ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan ya. Nah sila yang ketiga, Bapak, sebelumnya adakah implementasinya dalam kehidupan sehari-hari gitu? Kayak ya kalau misalnya Muslim kan kayak sholat mungkin ya. Kalau tradisi ya istilahnya kalau di orang Konghucu itu sembayangnya itu kalau di bulan Imlek ya, bukan bulan umum, itu tanggal 1 dan tanggal 15 ya. Lain lagi kalau sembahyang di rumah ya, sama aja pada prinsipnya cuma cara yang beda ya. Kalau persatuan jangan diragukan lagi ya. Dengan masalah disebutnya wali sanga ya, orang asli orang Indonesia pribumi cuma 1, 8 tuh orang Cengis ya, Sunan Ampel, Sunan Bonang gitu ya, semua itu. Tapi kita makan seperti ini sekarang Sunan Kulu yang di Cirebon tuh ya, itu kan putri kita ya sesama. Sekarang kalau muludan gitu yang ziarah, coba lihat bukan orang Muslim ya, siang malam orang siput banyak ya. Masalahnya dari dulunya udah bersatu dari dulunya, yaitu mengenai sila pertama dan kedua. Dan selanjutnya mengenai sila yang ketiga, persatuan Indonesia ya. Bagaimana dengan persatuan dan kesatuan? Kita wajib menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah pengaruh globalisasi saat ini. Agar kita tidak kehilangan jati diri, maka kita sebagai sebuah bangsa yang besar dan beradab ya. Keempat, kesempatan itu tidak sebanding dengan keuntungan keadaan tempat. Keuntungan keadaan tempat tidak sebanding dengan persatuan orangnya. Disebut mengji ya.
bab 3 ayat 1. Di sini hendak menjelaskan bahwa persatuan dan kesatuan itu menjadi sangat penting dan menjaga keutuhan bangsa. Meskipun negara kita memiliki kekayaan alam yang melimpah dan potensi sumber daya manusia yang besar, tetapi bila tidak ada persatuan dan kesatuan, maka hal itu akan menjadi sia-sia belaka. Hanya dengan kesatuan dan persatuan kita dapat membangun bangsa ini menjadi lebih kuat dan bermartabat. Oleh karena itu, tanah air harus dijaga dari generasi ke generasi. Tidak boleh ditinggalkan sekadar pertimbangan pribadi. Bersiaplah. 7 ayat 3 Undang-Undang 1945. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Mengenai sila keempat, kerakyatan, ajaran tentang nilai-nilai demokrasi tersurat dalam kitab Mengki 58. Tuhan Yang Maha Esa melihat sebagai rakyat itu, melihat Tuhan Yang Maha Esa mendengar sebagai rakyat itu mendengar. Indonesia adalah negara demokrasi. Kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat yang mewakili oleh para wali rakyat yang ada di DPR dan MPR. Maka dikatakan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan yang harus didengar dan tidak boleh diabaikan begitu saja oleh para wakil rakyat dan juga aparat pemerintah. Namun di dalam menerapkan demokrasi itu tentu dibatasi oleh hukum dan peraturan yang berlaku, sehingga tidak boleh kebablasan. Hanya atas nama demokrasi kita meninggalkan nilai-nilai etika moral dalam mengemukakan pendapat. Dan yang terakhir, sila kelima, masalah keadilan. Nilai-nilai keadilan sangat dijunjung tinggi dalam ajaran agama Konghucu, seperti tersurat dalam kitab Sabda Suci Lun Yu. Kalau ada keadilan, tiada persoalan kemiskinan. Kalau ada persatuan, tidak ada persoalan kekurangan orang. Dan kalau ada perasaan sentosa, niscaya tidak ada bahaya yang perlu ditakuti. Kalau ada cara ini, orang yang jauh masih tidak mau tunduk, tariklah dengan membina kebudayaan dan kebajikan. Setelah datang, berilah hidup sentosa. Disebut Lunyu. Ya. Hal ini sejalan dengan pasal 34 Undang-Undang 1945. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ayat 1. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan dalam ayat 2. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak di dalam ayat 3. Nah, demikianlah ringkasan yang tercantum dalam ayat atau kitab suci. Ya, jadi kalau ini mah alangkah lebih baik sebelum ini kan ringkasan, detailnya tuh di copy aja, mumpung itu jarang loh yang ini, itu kan nggak ada jualannya kalau kitab suci, ya mending di copy masing-masing, jadi nanti di perpustakaan simpan. Nah, inilah kitab agama Konghucu, namanya kitab suci. Ya, kecil kan kita, tapi tebal. Memang hurufnya kecil-kecil. Ya, soalnya pada prinsipnya kalau ini semua ada artinya. Ya, ada kan di itunya, detailnya artinya apa gitu ya. Sebut praktik gitu ya. Ya, ini kan Tuhan. 8 penjuru dunia itu, ya 8 penjuru ini, 8 penjuru dunia itu adalah saudara. Prinsip Konghucu. Ya, dan prinsipnya hanya tahu memberi atau meminta, tidak tahu. Nah, sekarang setelah saya dulu kan 3 kilo per kakak, sekarang saya naik-naiknya sampai 15 kilo per kakak. Hampir 6-7 ton ini baru datang sedikit ya. Nanti telepon
apapun saya kasih. Masyarakat hubungan Hikmahu kematian dekat Indo Alam saya kasih. Gereja Katolik Pantai Costa GKI semua Bentani Bento saya kasih. Tapi sebelumnya kan sebelum bakti sosial 2 bulan sebelumnya kita survei dulu ya. Tapi mayoritas ya yang menengah ke bawah itu khususnya orang keturunan itu Kuningan Timur. Itu ambil 200 kakak walaupun dia kerja ya ada yang di Bekasi, ada yang di Bandung. Tapi kalau Imlek itu seperti Idul Fitri, pulang ya ke kampung, dia diarah ke makam. Sebelum sama Muslim juga kan, sebelum hari Lebaran diarah dulu. Kadang-kadang kalau dari luar kota hari hanya ke makam. Ya kalau orang itu ya sebelum. Ya biasanya sebelum atau maksimal seminggu, minimal 3 hari sebelum hari H coba makam ya. Tapi kalau orang Konghucu tradisinya tidak boleh memangkas rumput di atas pusara. Jadi punggung waktu Tri Dharma ya 3 berarti kan. Itu juga ada 1 Konghucu, 2 Buddha Tri Dharma, Konghucu juga. Yang terus ketiganya Theravada. Yang doanya juga beda. Kalau Konghucu atau Tri Dharma, doanya bahasa Indonesia. Ya, apalagi sekarang makan udah resmi. Ya, libur nasional. Ya. Nah, ini ada lagi dewa. Nih. Ini kan dapurnya sini nih. Ini dewa dapur. Oh, ya. Dewa Dapur. Dewa dapur Chow Kun Kong. Ya. Upami sebatin Kong itu kesepuhan lah. Kesepuhan ya. Ini dewa. Nih nanti menjalani Imlek. Imlek kan tanggal 10. Tanggal 3 tuh udah berangkat. Ada perayaan di langit. Ya. Jadi udah cuma patungnya aja, rohnya udah berangkat. Itu saya dulu kayaknya nih. Ya, sebelum perayaan berangkat lebih dulu, ya. Setelah perayaan baru dia turun. Iya. Dulunya mungkin di puncak ya. Dulunya di Kuningan ini. Ini kan Kuningan sama puncak. Ya. Jadi setiap sembahyang dupanya tenang. Ya. Kuningan berarti yang sebelah sini. Yang puncak sebelah sini. Ya. Ada lagi yang Ancaran. Ya. Mata airnya sampai sekarang ada. Dan ini yang dari Jawa, ini 3. Nah, yang tadi saya sebutkan, ya, ini perayaannya hari pertama. Ada tradisi upami di urang mah. Upami kapungur matayu. Upami ini menjadi tradisi nggak pernah hilang. Ya, tradisinya tuh. Nah ini cit gue capcit, jadi bulan 7 Imlek tanggal 17 yang ini. Nanti bulan 7 Imlek tanggal 18. Ya, pertamanya bulan 7 tanggal 16 kelenteng Welas Asih cuma 1. Walaupun itu nggak ada. Kelentengnya banyak, tapi di perayaan cuma 1. Yang namanya Hopeng. Yang kelenteng besar Welas Asih. Setelah Cirebon, Kuningan 2 hari, nggak ada yang bentrok. Udah nenek moyang hebatnya tuh, nggak ada yang bentrok. Setelah ini Ciledug, Losari, Brebes, langsung Jatibarang, Indramayu.